Nah, silakan baris disiapkan. Gerak, tengah lencang kanan gerak. Gerak. Siap semuanya. Oke, kita akan belajar hari ini. Silakan gunakan pembersih tangan untuk masuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi ya nanti ya. 12. Oke, kemarin kelas 11 ya. 11 TKS 1. Apa kabar nih? Sepertinya kemarin ada yang bikin hadir pertemuan kemarin di Rahmat ya. Rahmat tadi ya. Apa Rahmat? Sama gue Pak. Sama gue. Sekarang biasanya Alhamdulillah. Jadi kemarin nggak ada Rahmat sepertinya apa ya? Sebelum kita memulai belajar hari ini, kita akan berdoa. Apa pelajaran kegiatan kita hari ini sampai selesai nanti ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas, boleh? Silakan. Baik kawan-kawan, untuk memulai pelajaran pada hari ini agar kita selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali dengan membaca doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas doa yang disampaikan dan dipimpin oleh ketua kelas. Semoga apa yang dikerjakan kalian pada akhirnya nanti menjadi kenyataan. Kita ya untuk menyelesaikan proses pendidikan di SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Anak-anak yang berbahagia, Bapak mohon berdiri sebentar untuk memeriksa kesiapan kalian. Baju, kemudian tas, sudah siap. Coba berdiri sebentar. Kan? Oke, masih bukan tangannya. Ya. Terus, silakan kembali. Pada kesempatan yang berbahagia ini anak-anak, yang namanya disiplin itu suatu hal yang wajib ya. Apalagi dengan kondisi sekarang. Misalnya kita hari ini harus pakai masker. Itu bukan satu hal yang aneh. Kenapa? Karena kita sekarang dalam kondisi pandemi. Dan masker ini merupakan salah satu sarana untuk mencegah terjadinya penularan pandemi. Ya. Dan untuk nanti pulangnya selain cuci tangan seperti kalian tadi, usahakan untuk mandi, ya. Usahakan lindungi orang-orang yang kita cintai, terutama adalah orang tua, ya. Orang tua kita kondisinya belum tentu fit seperti kita, mungkin dalam kondisi sakit, ya. Kita tidak boleh membawa masalah kepada salah satu bentuk kecintaan. Dan Bapak mohon pada kesempatan hari ini kan kita harus tetap semangat ya dalam hal nasionalisme. Jadi jangan sampai nanti kita sebagai warga negara tidak memiliki kecintaan
Artinya begitu pentingnya yang diperjuangkan oleh leluhur kita, begitu kuatnya perjuangan mereka, kita dan Bapak mohon salah satu di antara kita membacakan Pancasila. Silakan Bapak Pandu, mungkin ada yang bisa memimpin. Oh ya, dulu, silakan. Sambil nikmat, kita akan membacakan Pancasila, kita dengarkan dan kita dengar. Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa. Anak yang berbahagia, ada hal yang harus kita lakukan, salah satunya adalah menjaga keadilan nilai ketertiban kita di sini. Ya, salah satu prinsipnya adalah kehadiran. Ahmad Dhani Saputra ada? Hadir. Ali Rizky Ramadan? Hadir. Bapak Ilham? Hadir, Pak. Enrico? Ezra Octaviano? Hadir, Pak. Fikri Rahmatul Siddiq? Hadir, Pak. Putu Bayu? Hadir, Pak. Michael Roman? Hadir, Pak. Rahmat Dhani? Hadir. Rahmat Nur Hidayat? Hadir, Pak. Rafael Sekta? Hadir, Pak. Rizkyananda? Hadir, Pak. Sudah diakses semua? Sudah. Ini kelompok pertemuan kedua ya kalau saya. Jadi memang kita harus dibagi dalam kondisi yang masih pandemi seperti ini. Anak-anak semua di dalam absensi itu ada yang namanya kedisiplinan. Nanti di suatu saat kalian masuk ke perusahaan, itulah modal kalian saat memasuki jenjang karir yang sesungguhnya. Baik anak-anak semua, pada kesempatan sebelumnya itu kita ada sebuah penyampaian yang terkait dengan sistem pendingin. Yang pertama kita membahas tentang komponen sistem fungsi dan cara kerja. Kemudian yang kedua pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang radiator cap atau tutup radiator, kemudian termostat, kemudian yang ketiga adalah cooling fan. Dari materi-materi yang Bapak sampaikan kemarin, kira-kira apa fungsi dari kira-kira bagaimana cara pemeriksaan radiator? Mungkin ada Jadi Pak, ya, silakan dari dengan cara memeriksa pada kaki-kakinya apakah itu masih terlihat bagus ataukah sudah rusak. katupnya, ya, lihat katupnya. Lihat katupnya apakah masih bagus atau tidak. Mungkin ada yang mau menambah? Roman, silakan. Memeriksa kebetulan atau tutup kerja tutup radiator dengan menggunakan alat radiator tap pressure. Dengan memeriksa kebocoran atau kerja dari untuk radiator ya, menggunakan radiator compressor. Oh ya, jadi ada dua ya cara pemeriksaannya. Yang pertama yang disampaikan tadi adalah pemeriksaan visual, yaitu dengan melihat, misalnya tutup radiator dan
Ini luar biasa. Dhani, Ahmad Dhani ya? Ahmad Dhani dan Michael Roman. Luar biasa. Nah, dari tugas yang lain kemarin kan ada pembahasan untuk radiator, termostat, cooling pump. Ada kendala nggak selain terkait dengan pengerjaan tugas-tugas kemarin? Kalau ada kendala nanti kan akan kita bahas. Mungkin ada kendala dari pengerjaan tugas kemarin? Ada, alhamdulillah. Jadi kita bisa lanjut ya, pertemuan sekarang ya. Pada pertemuan sekarang, Rahmat Dhani tadi mengeluh sakit ya. Jadi kalau kondisi kurang sehat, kabari aja. Pada pertemuan kali ini ada beberapa hal yang akan kita capai terkait dengan kegiatan pertemuan ketiga pada sistem pendingin. Yang pertama, tujuan yang pertama boleh dibacakan. Dapat menerapkan prosedur keselamatan kerja pada kendaraan dan peserta didik. Menerapkan prosedur keselamatan kerja pada kendaraan dan peserta didik. Jadi selain kendaraan yang kita selamatkan, kita dulu juga harus diselamatkan. Ini tujuan kita. Yang pertama, yang kedua atau berikutnya. Ezra, punya, silakan. Menerapkan prosedur perawatan kepala sistem pendingin, pemeriksaan pada cairan pendingin, pembongkaran sistem, radiator dan modal. Ya, menerapkan prosedur perawatan berkala pada sistem pendingin ya. Tadi apa lagi? Radiator cap, cairan, radiatornya pada sistem, kemudian gas ya. Ini nanti kita akan coba laksanakan. Semoga hari ini bisa selesai. Ya, kemudian berikutnya tujuan berikutnya Ali. Ya, silakan. Ya, kalau tadi yang menerapkan, sekarang mempraktekkan. Nanti diusahakan sampai mempraktekkan ya. Mempraktekkan perawatan berkala sistem pendingin terkait dengan cairan, kemudian kebocoran pada sistem, dan radiator cap. Kira-kira dari tujuan ini ada yang kurang maksud atau kurang bisa dipahami? Oke ya. Jadi dari tujuan ini kita akan lanjut sampai pada proses kita belajar selesai. Baik, Bapak lanjut. Sumber belajar yang nanti akan kalian gunakan. Yang pertama, sumber belajar perawatan berkala sistem pendingin. Ini Bapak kebetulan ada sumbernya di sini. Kemudian dari YouTube ya, kalian pasti juga paham lah gitu apa. Kemudian sumber belajar yang kedua, ini terkait dengan kalian selaku anak SMK. Bagus juga laman yang kita ambil. Di sini ada lksotomotif.com. Ini banyak memberikan panduan atau tutorial kita terkait dengan kegiatan kita selaku siswa SMK. Ya. Nah ini Bapak share, nanti tinggal kalian bisa buka kalau ada yang kurang jelas, diulang lagi materinya. Atau memang ada informasi tertentu yang terkait dengan pertemuan kita hari ini. Misalnya, Pak Abu menyampaikan ternyata kurang jelas, kalian cari di informasi. Dari dua sumber belajar ini, kalian juga nanti coba akan menggunakan buku paket ya untuk panduan. Karena kita tidak melulu di situ lengkap, ternyata banyak halaman itu mengambil juga dari buku. Oke? Baik ya. Nah, dari sumber belajar ini tidak ada masalah. Bisa diakses ya nanti ya. Alhamdulillah. Nah. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak harap disiapkan bukunya
kemudian disiapkan catatannya, dan buku ini bisa digunakan. Dari sistem pendingin. Oke, ya, siapkan. Oke, itu sudah terima semua. Ini ada yang masih ngantuk ini di ujung nih. Ya, kita sama semangat. Kita yel-yel. Masih ingat yel-yel TKS? Ayo sebelum kita mulai yel-yel, perhatikan dulu kita duduk. Berdiri yang ngantuk biar korek. Ya. Pertama TKS? Sudah TKS? Ya. TKS? Hebat, cerdas, kompeten. Kita semangat. TKS hebat, cerdas, kompeten. Tidak dirapatkan, ya. Maka kita dari sini kita akan hebat, cerdas, dan kompeten. Nah, anak-anak, pada kondisi masyarakat itu ada kejadian seperti ini. Ini nggak tahu siapa yang berhasil mengabaikan, tapi ini sebuah pelajaran ternyata banyak kasus-kasus yang seperti ini. Ya, kalau boleh tahu ilustrasi ini ilustrasi apa? Mungkin salah satu dari kalian ada kok pernah ketemu Pak ini, ternyata bisa diceritakan. Mungkin pernah. Oh ya, betul, silakan. Temuan knalpotnya lepas Pak. Knalpotnya lepas. Oh iya ya, saya ini ya. Kita masuk ya. Knalpotnya lepas. Mungkin ada yang lain. Ini Pak. Cikri, silakan. Mungkin mesinnya rendah dari belakang Pak. Rendah dan terbakar. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Tapi nggak menutup kemungkinan ya. Mungkin ada satu lagi atau dua lagi. Kalau sudah selesai, ketemu, kita cek beneran. Selamat Pak. Selamat, Lur, silakan. Kalau menurut saya ini kejadian overheat Pak. Overheat itu apa? Panas yang berlebihan pada mesin ya, maksudnya ya. Overheat. Oke, juga kita coba lihat apa sih sebenarnya kejadian yang diilustrasikan oleh Komatari pada sebuah web ini. Kita lihat ya, apa nih? Kenapa kertas juga nggak salah ya? Karena kan yang diperhatikan adalah asap keluar dari sini, itu kan dari knalpot paling belakang. Kemudian adanya ledakan pada engine itu juga ada yang mulai. Tapi di sini yang dimaksud adalah yang paling cepat overheat. Overheat menurut Rahmat apa tadi? Suhu panas yang berlebih. Ya. Coba Rahmat baca. Kondisi di mana suhu engine melebihi suhu kerjanya. Kondisi di mana suhu engine melebihi suhu kerjanya. Artinya suhunya yang seharusnya
90-an, ini mencapai lebih dari 90-an, makanya terjadi ciri-ciri selain di edit seperti ini kira-kira bisa kelihatan nggak dari dalam kertas? Boleh? Wah, ini apa ini? Nggak perlu buka kapsin. Ya, dulu. Biasanya di indikator ada nyala lampu indikator. Nyala lampu indikator pada kilometer. Untuk mobil yang masih menggunakan indikator analog itu bisa dilihat dari ampere suhunya untuk apakah melebihi dari batas tengah-tengah atau tidak. Itu yang analog. Nah, Yang digital berarti ada kan? kalau digital dia seperti yang dikatakan oleh Vivo tadi. Nyala ya. Nah, ya. Bagus, bedanya mantap ya. Kita nggak perlu kemudian jadi opening nunggu meledak, nunggu panas atau apa, ternyata di situ terlihat ya. Lalu Bapak luruskan bahwa di situ bukan namanya ampere, tapi jarum penunjuk temperatur. Karena ampere itu terkait dengan air. Ya, ini yang salah kaprah yang sering bilang Bapak bagus. Jadi kondisinya bisa dilihat dari kondisi fisik ataupun dari dalam tanda-tandanya ya. Kita masuk ke materi kita hari ini. Tadi seperti dibacakan di tujuan, setelah kita mempelajari ini, kemudian melihat video, kemudian melakukan demonstrasi, kita bisa menerapkan prosedur keselamatan. Kita bisa kedua terkait dengan prosedur juga, prosedur perawatan. Yang ketiga, setelah melihat video, tayangan, kemudian slide dan demonstrasi, kita bisa mempraktekkan prosedur perawatan sistem. Nah, kita masuk ke materinya. Dan ini adalah perawatan sistem pendinginan yang kebetulan ini diabadikan oleh salah satu orang online terkenal atau mungkin kompas.com. Ya, apa saja sih yang perlu dikerjakan? Jadi di sini ada keselamatan kerja. Ya, pertama keselamatan kerja pada kendaraan. Roman, silakan. Ada kendaraan parkir di tempat datar miring fokusnya. ya. Parkir di tempat datar, kemudian melakukan blocking, kemudian fokuset. Fokuset itu kita lindungi ya sebelum kita melakukan pekerjaan. Kemudian yang kedua, keselamatan pada peserta didik dibacakan oleh Rafael. Depan, tisu, sarung tangan, kacamata, masker. Pak ya, termasuk yang sudah kalian gunakan, kemudian ini juga sudah kalian gunakan. Sarung tangan nanti ada, kita akan mempraktekkan menggunakan sarung tangan. Kacamata ini opsional ya. Dan ada yang pakai, ada yang tidak. Sebaiknya pakai dan masker. Alhamdulillah kalian masih menggunakan masker, jadi tidak boleh. Nah, ini keselamatan kerja terkait dengan prosedur perawatan sistem pendingin. Lanjut, peralatan yang kita gunakan. Kita sudah tahu lah pastinya. Ya, pertama ada thermal tester. Dua ada di sini yang kita gunakan. Ya, kemudian masih berat. Kemudian alat untuk memeriksa ini kira-kira panggil. Ya, dan sedikit ya, ingat agak rumit, tapi kalau dilihat dari penggunanya, kalian bisa mengartikan memeriksa tekanan bel, dan sedikit pas ya. Nah, dari dua langkah yang akan kita lakukan, kira-kira ada pertanyaan dari keselamatan kerja dan alam. Ada yang? Oh, silakan. Kenapa ada mobil yang bisa mengalami overhead, padahal air radiator masih penuh, Pak? Oh, bagus. Ini pertanyaan kita akan simpan. Ya, kita akan simpan, nanti kita coba. Oh iya, sebelum lanjut, nanti kalau ada pertanyaan, kalian bisa tulis ya. Menyampaikan materi, kalian bisa tulis.
Nanti pas Bapak bertanya seperti tadi, ini ada buku saya ini terkait dengan materi, silakan biar tidak lupa. Ya. Nah, Bapak yang kedua, ikatlah ibu dengan menulis. Ya. Orang yang jarang menulis biasanya lupa. Karena dia tidak pernah melakukan itu. Kalau yang menulis berarti ada kesempatan mengingat. Baik, dari peralatan, nanti kita akan coba eksplor lagi. Kita sampai pada proses perawatan ini. Baik, ini ada sebuah video yang kalau kalian lakukan, dan dia akan membantu kalian. Ya, kita simak bareng-bareng. Jika kita menggunakan komponen sistem pendingin pada mesin bisa bertahan lama dan melebihi lifetime atau umur yang ditentukan oleh pabrikan, maka komponen sistem pendingin harus rutin dilakukan perawatan berkala. Periode perawatan berkala sistem pendingin seharusnya bersamaan dengan perawatan berkala sistem lainnya pada mesin kendaraan. Perawatan berkala sistem pendingin dilakukan dengan menempuh prosedur sebagai berikut. Pertama, periksa kondisi air pendingin. Jika tinggi air pendingin kurang, maka isi atau tambahkan air pendingin hingga menyentuh garis full pada tangki reservoir. Pastikan kondisi air pendingin di tangki reservoir dan radiator tidak tercampur oli, karat, atau kotoran. Kedua, periksa kondisi radiator. Pastikan radiator dan selang tidak berubah bentuk atau rusak. Periksa kekuatan tekanan pompa dan inti radiator serta perapatan sumber penguras air dengan menggunakan tes tutup radiator yang dihubungkan dengan bagian atas radiator. Jika setelah dites dengan menggunakan alat tidak terjadi perubahan tekanan, maka dapat disimpulkan tidak terjadi kebocoran sistem pendingin. Ketiga, periksa kondisi tutup radiator. Dengan menggunakan alat tes tutup radiator, periksa tegangan tegas dan kedudukan katup vakum pada tutup radiator. Jika tutup terbuka pada tekanan di bawah angka spesifikasi standar, yaitu 0,75 sampai dengan 1,05 kg per cm persegi dengan limit toleransi 0,6 kg per cm persegi, maka tutup harus diganti. Apalagi jika kondisi tutup rusak atau tidak dapat menutup dengan rapat, maka juga wajib untuk diganti. Keempat, periksa kondisi tali kipas penggerak ringfek. Pastikan tali kipas tidak retak, berubah bentuk, terlalu kencang atau halus, serta tidak terkena oli atau gemuk. Pastikan persinggungan tali kipas dan puli terjadi dengan sempurna. Pastikan juga tekanan tali kipas tidak terlalu longgar dan tidak terlalu kencang dengan cara memberikan tekanan menggunakan alat penekan tali kipas sesuai ketentuan sebagai berikut. Jika tali kipas baru, beri tekanan sebesar 125 plus minus 25 lbs.
Sedangkan tali kipas bekas atau lama beri tegangan sebesar 80 plus minus 20 lbf. Nah, sobat SMK, coba kalian cari jawabannya ya. Mari kita jadikan SMK bisa hebat selamanya. Sampai jumpa. Baik, ya. Sedikit materi tentang proses perawatan yang ternyata perawatan itu nggak sulit ya. Ternyata gampang dan jarang kita lakukan terus karena biasanya perawatan dilakukan kapan saja. Sampaikan. Pada saat proses periodic maintenance. Jadi instruksinya adalah perawatan. Termasuk senam. Senam itu ada materi pemeriksaan seperti tadi. Dari video ini, Bapak pikir ada yang perlu Bapak jelaskan. Itu luar biasa tentunya. Ini memang resmi dari kementerian. Kita akan masuk ke slide. Ya, tadi yang masuk ya tadi. Yang pertama tadi. Itu masuk. Kita lanjut sebentar, nanti kita lakukan hal dan itu. Ya, tetap semangat. Nah, rincian prosesnya kalian bisa lihat nih, ya seperti tadi Bapak sampaikan di materi belajar. Di sumber belajar ada www.lksotomotif.com. Ini penting ya, salah satu rujukan kalian terutama SMK Otomotif. Isinya seperti apa? Kita akan bagi perawatan sistem pendingin ini. Yang pertama perawatan sistem pendingin ya, yang satu pada cairan pendingin tadi sudah disebutkan ya. Kemudian pemeriksaan kedokteran sistem, pemeriksaan ambil. Dari belakang kelihatan Pak ya. Coba kita lihat pemeriksaan cairan apa? Riskan ada. Nah, kalau berarti terkait dengan cairan pendingin ya. Cairan pendingin itu namanya apa? Bulan. Atau lengkapnya radiator. Terus ada dua, seperti tadi yang disampaikan di TV pemeriksaan. Kemudian pemeriksaan kedokteran sistem kayak gitu. Radiator dan radiator. Ya, tadi juga disebutkan ya di video ya. Ada pemeriksaan radiator dan radiator can. Kemudian pemeriksaan yang ketiga dari visual bersinggungan dengan duri, kanan, kanan. Ya, ini terkait dengan ya. Ada tujuan yang akan kita lakukan nanti dan ini tidak terlalu sulit. Rinciannya seperti ini nanti. Pemeriksaan kapasitas cairan pendingin. Ya, di sini. Baik, berikan. Ya, semoga rahmat tadi. Standar pada level saat engine dingin. Standar pada level pada saat pendingin dingin. Kita cepat. Kemudian apa yang terjadi jika kurang? Ditambah dengan bulan. Mantap. Kemudian yang kedua, pemeriksaan kualitas cairan pendingin. Caranya seperti ini ya. Artinya cara tutorial itu kita gunakan sebagai panduan. Kemudian kita ngarang. Dengan apa saja seperti ini, artinya mungkin ada inovasi nanti bisa kita perbaiki. Yang pertama standarnya rapat betul. Standar bersih, tidak ada oli, karat atau kotoran. Ya, bersih, tidak ada oli, karat atau kotoran. Sekarang jika ada cek apa maksudnya? Cek lebih teliti itu di situ sudah mengindikasikan ini jangan-jangan ada masalah serius. Cek bisa jadi kalau ada kotoran, kalau tidak bersih ada oli, kemungkinan ada masalah di mana. Kemudian ada karat nih, maksudnya dia air karat, kan juga. Kemudian kemungkinan ada
kotoran nih, kok ada kotoran di dalam sistem? Ini kan akibatnya bisa. Maksudnya seperti itu, sudah sering. Dan kemudian terakhir ganti tadi. Nah, yang ketiga, kebocoran sistem pendingin. Pertama pemeriksaan ada tandanya ini. Karena tidak ada kemungkinan pada sistem. Tidak boleh ada kebocoran itu. Kemudian ditekan pada Tekanan 1,2 kg/cm. ya, ditekan dengan tekanan 1,2 kg/cm3. Nah, di sini dilanjut. Jadi perbedaan antara radiator dan tutup itu berbeda. Ada dua pemeriksaan. Yang keempat, pemeriksaan pada radiator back. Roman, Standar 3 standarnya tidak boleh kurang sama ya. akan 1,75 sampai 1,05 kg/cm. Ya. Tekanannya 0,75 sampai dengan 1,5. Artinya 0,75 itu adalah sudah maksimum itu. Sudah maksimum. Kalau di pengukuran nanti ada yang turun sampai 0,6 atau berapa atau malah kecil, tapi ini tidak boleh terjadi. Artinya sudah ya standar tidak cocok itu seperti ini. Ini ya, gimana sudah kan ya, jangan mungkin terjadi masalah yang lain. Itu maksudnya ya. Kemudian selanjutnya saya tidak boleh tekan ini pada ideal. Ya, kenapa nggak boleh tekan? Kawan dulu, betul. Selanjutnya bisa dikatakan dulu biar nggak betul. Ini persinggungan standarnya. Standarnya terdapat setelah persinggungan. Setelah persinggungan ya, di sini ada ya, ini standar. Jadi tidak boleh nempel, tapi harus ada celah. Artinya itu masih posisi biasanya baru. Kalau ini sudah mulai tentang, karena dia kalau sudah tersaring molor, ini pasti akan mengecil dan masuk ke kulit. Ya. Kemudian pemeriksaan kekencangan. Oh iya, apa tanya nih? Ini apa ini? Alat yang digunakan apa ya? Ya, mantap, masih ingat benar. Putar-putar ternyata masih. Dan ini biasanya mas, masing-masing perusahaan atau industri berbeda dalam pemeriksaan. Ini ada yang menggunakan tension bentuknya seperti ini. Nah, standarnya berapa kali? 7 sampai 11 mm pada tekanan 10 kg/cm². 7 sampai 11 mm. Artinya ini ya nih, ini 7 sampai 11. Tetapi tekanannya harus minimal atau sesuai standar ya, bukan minimal ya, 10 kg/cm². Ini adalah 7 langkah perawatan sistem pendingin. Ya. Nah, pertama tadi pada volume air, kualitas air, kualitas cairan, radiator, tutup radiator, keretakan pada tali lepas, persinggungan dan terakhir. Ternyata itu saja namanya. Ya, ketika masih bisa soal mekanik ya, baik itu semua dilakukan perawatan terkait dengan perawatan ini. Ya, silakan. Agar tidak terjadi masalah pada sistem pendinginan. Ya, ini dia kalimatnya. Memastikan tidak adanya kendala pada sistem pendinginan. Kira-kira kendala ini apa kira-kira? Mungkin Rafael bisa melakukan. Apa ini kendalanya? Atau Ezra? Ya Pak, memastikan tidak adanya kendala pada sistem. Ya,
selokan, nggak usah panas, berat. Pada selokan tidak pernah dibersihkan, ibaratnya pada kondisi yang mampu terjadi masalah, cuma tidak masalah. Tapi kalau pada kondisi badan kita, analoginya apa? Operik badan kita karena kurang cairan. Kalau di kendaraan itu cairannya bersirkulasi, kalau di kita dibuang kemudian diganti dengan baru. Itu analoginya yang paling gampang. Kenapa pada sistem pendingin itu harus dilakukan perawatan salah satunya? Dan utamanya siap semuanya, tangan di atas. Kiri, dapat atas, kanan, depan lagi, kita dorong. Masih ngantuk. Ya, kita belajar harus semangat. Ngantuk itu biasanya ada masalah, baik itu di sistem pencernaan ataupun kurang tidur. Jangan melakukan yang kira-kira merugikan kita, ya. Karena ada studi kasus seperti ini. Studi kasusnya itu pada saat dilakukan pemeriksaan kualitas cairan pendingin, mendapati adanya minyak pada cairan tersebut. Menurut Anda, kira-kira apa penyebabnya? Siapa? Isi terjadinya apa nih? Minyak ini terjadi penyebabnya sebagai ciri-ciri. Iya, nantinya berarti ciri-ciri ya. Sebabnya apa adanya cairan minyak? Jadi Pak, Silakan Dan. karena mobil sudah terjadi overheat, maka yang terjadi perpak Dexel dibor atau Dexel yang melengkung. Dexel itu nama teknisnya adalah cylinder head, ya bagus. Karena di cylinder head itu ada pertemuan antara saluran pelumas dan saluran sistem pendingin. Kemungkinan besarnya karena packingnya itu membuka atau enggak, kemudian terjadi campuran antara minyak dan air. Makanya di pemeriksaan itu kadang kita ketemu kok ada minyak pada sistem pendingin. Supaya ini dari yang disampaikan Ezra, ya, yang disampaikan apa ya tadi ya? Ya kita tanda-tanda. Ini sebentar lagi bisa terjadi overheat yang lebih besar. Jadi ketika kita lakukan pemeriksaan ada seperti itu, berarti kita siap-siap untuk melakukan tindakan. Oke, terus dari materi yang Bapak sampaikan, ada kira-kira yang mau ditanyakan? Oh iya, tadi ada pertanyaan dari Ezra ya? Iya, Pak. Pertanyaan dari Ezra. Mengapa bisa overheat? Padahal air radiatornya masih penuh. Kira-kira ya, nggak salah ya? Iya. Kenapa bisa overheat padahal airnya masih penuh? Saya Pak, Boleh. untuk tahu saya kalau air tidak berkurang bisa jadi tidak terjadi sirkulasi. Pak, jadi tidak ada pendinginan pada air radiator. Makanya jadi overheat. Kalau air tidak berkurang berarti tidak terjadi sirkulasi. Berarti tidak ada pendinginan ya. Ini kemudian terjadi overheat. Nah, Rahmat dari Dhani nggak kasih jawaban. Mungkin ada yang lain. Tanya istirahat tadi. Saya Pak. Silakan. Siapa? Untuk memeriksa tebakan tali kipas apakah harus menggunakan alat khusus? Ya, ini pertanyaan ya. Ya. Pertanyaan dari Rafa. Apakah pemeriksaan ya, ya. Menurut ini ya. Ya. Apakah pemeriksaan tali kipas harus menggunakan alat? Tidak harus ya, karena tidak semua bengkel memiliki. Tetapi pada dasarnya ketika tekanannya itu terlalu kendor,
itu berarti mungkin terjadi masalah pada sirkulasi. Kalau terlalu berat, pemutaran tidak terjadi karena pompa radiatornya, pompa water pumpnya tidak berputar. Kalau terlalu kencang, mengakibatkan kebocoran pada titik pompa karena terlalu kencang. Dan ini harus dilakukan dengan tekanan yang sesuai. Program jarak 7 sampai 11. Bagus nih, ada teman ya, Islam, Dani, berapa mereka. Anak-anak, kita materi sudah selesai. Kita sebentar lagi akan melakukan observasi tentang sistem pendingin ini. Apa yang Bapak sampaikan nanti, kita coba lakukan secara berkelompok ya. Secara berkelompok. Ini masih seperti kelompok kemarin atau sudah berbeda? Masih ya? Oke. Nanti dibagi menjadi 4 kelompok. Mungkin ada baginya 1, 2, 3, 4, pas ya 3. Kita cek dulu kelompoknya. Anak dari kelompok 1, Ali Rizki, kelompok 2, Bapak Ilham, Pak Enrico, 2, Esra, 3, Fikri, 2, Putu, 1, Roman, 1, Dani, 4, Muhammad Hidayat, 3, Rafael, 4, Kirana di bawah. Oke, mungkin untuk lebih hematnya Bapak sampaikan RKPD-nya, nanti kita coba lihat cara pengisian RKPD. Kelompok 1 bisa coba di sebelah sini, kelompok 2 bergeser, kelompok 3 bergeser, kelompok 4 nanti dijadikan satu saja. Ininya, mejanya, kursinya, kalian bisa diskusi. Boleh silakan satu. Dari materi tadi kita ada beberapa yang diperiksa ya. Nanti coba dicek di RKPD. Bapak akan coba tunjukkan RKPD-nya. Bagaimana cara mengisi. Nanti pada pojok atas kalian bisa tuliskan kelompok kalian, kelompok berapa di sini. Ya. Kelompok 1 ya. Nah, kemudian keselamatan kerja tadi sudah disampaikan ya, tidak tinggal kalian dengar lagi apa yang perlu dipenuhi ini komponen apa saja dari keselamatan kerja kendaraan dan keselamatan kerja peserta. Terus pemeriksaannya apa aja? Tadi sudah Bapak sampaikan. Yang perlu kalian isi contohnya Bapak sampaikan satu. Volume cairan. Hasil pemeriksaan misalnya nanti ternyata hasil pemeriksaannya di bawah full ya, atau upper level ya. Kalian tulis standarnya harusnya apa? Atau terbalik boleh. Standarnya yang seharusnya apa? Hasilnya berapa? Kesimpulan itu kalian tuliskan
dengan cara membandingkan antara hasil dengan standar. Kesimpulannya misalnya airnya kurang, kurang baik, perlu ditambah. Ya. Kemudian sampai nomor 2, nomor 3 sampai dengan nomor 7. Dari 7 komponen yang kalian lakukan pemeriksaan, tulis kesimpulan akhir apakah sistem penduduk masih layak digunakan atau memang harus dilakukan perbaikan, kalau ada perbaikan tentunya seperti apa. Oke, untuk observasi pertama kelompok 3 observasi di unit ya. Kemudian yang kelompok 4 ya. 4 observasi di engine stand ya. Nah, kalian lakukan sesuai dengan prosedur. Jika ada yang kurang paham, kalian bisa tanyakan, nanti Bapak sambil menunjuk. Untuk yang tidak mengikuti melaksanakan untuk menunggu, yang masih menunggu, kalian cari informasi terkait dengan link tadi yang Bapak sampaikan yang sudah di-share, apa terkait dengan standarnya, apa terkait dengan prosesnya. Kalau kalian masih ragu bisa lihat di video. Oke, ada yang tanya? Ya, oke. Jadi nanti di LKPD yang kalian kerjakan aja ya. Kalaupun ada yang melihat sumber ternyata ada tambahan, itu hanya untuk acuan aja. Silakan kelompok 3 dan kelompok 4 alatnya dipersiapkan, kemudian bangkunya agak digeser agar bisa leluasan. Yang lain bisa melakukan pengisian LKPD sambil menunggu. Ini Pak, dari cara tutup radiator dan radiator. Sekarang ini sudah. Hasilnya sudah dicatat. Hasilnya dicatat. Oke, diletakkan sini hasilnya. Kan pekerjaan. Ini hasilnya apa? Baik, itu. Dengan alatnya yang sesuai. Coba sini. Itu 6,7. Hasilnya 0,7. Nah, sekali lagi ada perubahan. Sekarang adalah pemeriksaan apa aja sudah dilakukan? Kalian ini
beda ya. Jadi alat yang digunakan sesuai. Biar tidak lupa hasil pengukurannya 0, salah, bagus. Kemudian dilakukan pekerjaan yang belum selesai. Kita dikembalikan. Kelompok 3, ambil alatnya, diletakkan di sini. Kelompok 3. Ya. Visual dulu kita lihat dulu. Standarnya berapa? Hasilnya tidak turun ya, coba dicoba tambah 1 kilo. Masuk. Oke, bagus. Nah, pemeriksaan belum dilakukan. Normal. Kita lihat. Memeriksa tegangan. Yang diperiksa adalah antara alternator dengan kipas. Standarnya 10 kg. Nah, caranya seperti ini, kalian tekan sampai ini berhenti pada 20 lep atau sama dengan 10 kg. Nanti dilihat ya, defleksinya kira-kira menurut kalian melebihi 10 mili atau tidak terjadi perubahan defleksi. Silahkan. Tapi tidak melengkung ya. Ini tinggal hasilnya kita coba ditekan. Ya. Bagus. Nah, kan hasilnya ditulis. Oke, kelompok 4 sudah sepertinya ya. Bocoran sistem pendingin berarti radiator kan tadi. Ya.
Nggak bocor sama nomor. Oke, semuanya sudah? Sudah Pak. Oke. Silakan kembali untuk melengkapi KPD-nya. Ya. Untuk semuanya KPD dilengkapi, nanti hasil pengukuran atau hasil observasinya diberikan. Ya. Kelompok 3, kelompok 4 sudah beri. Bisa teruskan di sini. Ini sebenarnya yang sebenarnya tertekan daerah kita ya. Kemudian dilakukan usia SOP. Kelompok. Sistem berdebat dulu. Oke. Itu lewat nanti itu. Bisa tarik stabilitas. Pas konvensional. 20 yang baru. Tadi. Bang ya. Radiator dan tutupnya bisa diperiksa. Bagian mana yang diperiksa? Coba di sampai. Ini sudah. Sekarang bagaimana cara pemeriksaan dia? Kan periksa tekanannya, tekanan belt, ada bagian alternator dan pompa. Kira-kira deteksinya berapa? Berhenti pada tekanan 10 kg. Berapa deteksinya? Tekanannya nggak sampai 10 kg. Defleksinya lebih dari 11. Ya. Akan dicatat hasilnya. Tinggal pemeriksaan. Oh iya.
Maka ditulis hasilnya, nanti ditulis kesimpulan. Terus caranya oke, silakan yang belum menggunakan. Cari yang sesuai kira-kira dengan bentuk tutupnya. Pertama yang dilakukan pemeriksaan kejaran ya pada sesuaikan napnya, nah baru ditekan dan ditutup. Berapa? 0,7 sampai dengan itu yang 0,7. Kalau di radiator 1,2 gram per sentimeter persegi. 1,2. Turun apa tidak? Turun. Oke, cukup. Tutupnya sekarang. Ditutup tertulis 0,7. Silakan. Tidak. Tiga, 4 sudah selesai. Satu sudah. 3. Ini sudah. Gloves berarti 10 kilo ya. Oh ya, silakan hasilnya dituliskan. Kemudian kalau sudah dirapikan dan lakukan penyimpulan. Oke, kemudian sudah jelas ya. Nah. Oke, yang sudah KTP-nya bisa dikumpulkan. 3, 4, 5, 4, 1, 2.
Ya, oke. Silakan tinggal di tempat digantikan, nanti dilengkapi KTP. Ini sudah dikembali. Sementara sambil menunggu nomor 1 dan 2 untuk observasi hari ini berjalan bagus ya. Sudah kelompoknya masing-masing nanti sambil menunggu untuk presentasi penyajian hasil yang pada hari. Oke, kami ini bisa dikumpulkan kelompok 1, 2, ya. Dari hasil yang kalian kerjakan kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang dikerjakan tadi Bapak lihat sudah bagus ya, sudah benar ya. Sudah sesuai prosedur meskipun 3 urut dan tidak apa. Dan kemudian yang perlu kita sampaikan adalah bagaimana hasil kalian kerja bisa disampaikan ke kawan-kawan. Mungkin ada yang kesimpulan. Nanti sudah ada yang mengumpulkan dan sudah dikirimkan fotonya ya. Baik, kelompok 3 siap. Siap ya, kelompok 3 yang sudah mengumpulkan. Kita lihat ya. Dari kelompok 3. Silakan menyatakan hasilnya. Mungkin yang dua mau pilih satu aja mau pilih. Melaksanakan kerja pada kendaraan komponennya parkir di tempat kendaraan blocking 10%. Dan tadi menggunakan masker, sarung tangan, kacamata dan masker. Kemudian pemeriksaan. Itu. Karena komponen volume cairan pendingin mesinnya cukup pas di bawah 8 atau mulai standarnya ada responsiful saking dingin bisa kurang bisa bakar usulannya volume baik. Jadi kualitas cairan pendingin jika ada kemungkinan panas atau tidak, tandanya bersih, tidak ada oli.
lalat atau kotoran. Jika ada, cek kunci pelindung dan ganti cairan. Kotoran sistem pendingin. Tekanan 1,9 gram per cm kubik. Tidak terjadi kotoran. Tandanya tidak ada kotoran pada sistem. Harga tongkat tekanan dan kunci pada 0,75 kg per cm persegi. Standar tidak ada kebocoran. Tekanan 0,75 sampai 1,5 kg per cm persegi. Limit 0,6 kg per cm persegi. Standar visual kondisi masih bagus, standar tidak retak, tidak berubah bentuk, tidak halus. Kemudian setelah hubungan pada kulit masih bagus, standar terdapat selang bersih hubungan. Kemudian ketegangan sesuai yaitu 10 kg pada 11 mm. Tandanya 7 sampai 11 mm pada tekanan 10 kg per cm persegi. Sistem pendinginan dalam kondisi layak. Sistem pendingin dalam kondisi layak. Materi yang disampaikan atau hasil diskusi yang disampaikan dari kelompok 3 ada yang mau menyampaikan, mungkin koreksi ya, silakan dari kelompok 2 boleh sampaikan. Ada hasil pengukuran tekanan karena jika terus dipakar radiator akan dapat terdorong keluar dan mengurangi volume sehingga bisa berakibat. Oh iya, bagus. Yang tadi sudah disampaikan ya, tekanan pada tutup radiator berapa? 0,755. Jadi meskipun pas ya, bagus saran dari kelompok 2 ya tadi ya, calonkan ganti dengan alasan kemungkinannya bertahan lama ya. Jadi kalau aku sebut keduanya referensinya seperti kelompok 3 ini boleh cari lagi, dan ini tidak salah ya, cari lagi referensi yang kira-kira bisa mendukung hasil pekerjaan saja. Akan kembali Bapak itu salah satu dari kelompok yang mengerjakan tugas hari ini. Alhamdulillah dari 4 hasil diskusi ini, mungkin ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dari pekerjaan. Salah satu bisa menyimpulkan. Kelompok 1, 2, 3, ya, silakan. Pada pemeriksaan dilakukan tadi, ternyata masih ada permasalahan overheat yang bisa terjadi karena lemaknya ada kartu radiator, Pak. Pada saat dipompa tadi terjadi penurunan sampai 3 kg per cm persegi. Ya. Ini cirinya yaitu air radiator kurang, Pak. Padahal nggak ada Ini ada kebetulan tapi sering berkurang ya. Tadi di engine ya kalau nggak salah ya, di dalam mobil ya, unit mobil ya. Iya, dan di unit mobil sering turun ya hasil pengukurannya ya. Bagus kesimpulannya. Bagus. Tepuk tangan. Kalau kondisinya seperti ini, terjadi overheat, apa kira-kira yang harus dilakukan agar kejadian overheat itu tidak terjadi?
Silakan. Ya, silakan. Dengan cara merawat apa? Dengan cara melakukan perawatan. Ya, karena kita lebih memilih perawatan daripada menunggu hal sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Oh iya, terus mantap. Yang pertama tadi terindikasi adanya overheat dengan bentuk radiator yang cenderung turun ya di sana sampai dengan 0,3. Kemudian hal yang harus dilakukan adalah melakukan perawatan Enrico dan tadi biasa. Alhamdulillah materi-materi yang disampaikan tadi sudah dikerjakan dan ada hasilnya dan ada sudah melakukan presentasi hal yang luar biasa. Nah itulah hasil diskusinya ya. Nah, kalau boleh Bapak menyimpulkan bahwa perawatan ini sangat penting ya, jadi tidak boleh ditinggalkan. Jangan menunggu terjadinya overheat yang disampaikan teman-teman kalian bahwa overheat itu nggak perlu kemudian baru lakukan perawatan. Lebih baik melakukan perawatan. Ini kesimpulan yang pertama. Yang kedua, kalian dalam melakukan kerja sudah mengikuti prosedur. Ya, tadi sih Bapak lihat seperti itu. Ya, artinya keselamatannya juga kalian dan kendaraan. Terus kemudian pelaksanaan pemeriksaan juga kalian sudah melakukan semua, meskipun tidak urut ya, tidak apa-apa, tergantung dengan kondisi kita. Apa yang siap dilakukan pemeriksaan dilakukan, apalagi yang tidak terkait dengan prosedur. Nah, dari materi-materi itu harapannya nanti kalian bisa mengerjakan di soal yang bagus. Silakan kembali ke tempatnya sesuai dengan materi tadi dengan musik. Bapak akan memberikan evaluasi. Silakan disimak yang sudah Bapak berikan dikerjakan. Ya, maksudnya jadi itu ya, telepon ya. Sambil mengerjakan kira-kira 5-10 menit, sambil memeriksa SKPD lagi. Sudah bisa langsung di submit.
sakit ya. Oke, sudah? Oke, sudah semua ya. Terima kasih sudah melakukan evaluasi. Itu tujuannya untuk mengetahui apakah materi kita hari ini sudah terlaksana ya. Dan pada materi hari ini ada sedikit tambahan, ini pendalaman ya. Ini mungkin harus diberikan terkait dengan sistem pendingin. Ada NTC, ECT, engine coolant dan terakhir sensor. Ini ada di tipe FI ya. Jadi sudah menggunakan sensor untuk pendingin. ECT ini atau yang berkaitan dengan engine coolant temperatur adalah sensor untuk mendeteksi suhu pada cairan pendingin. Secara umum banyak terdapat di FI ya. Itu tambahannya saja, karena yang kita pelajari hari ini tidak menyentuh sampai ya. Baik, materi kita selesai hari ini, alhamdulillah. Dan ada sedikit yang Bapak ingin tanyakan, apakah yang kalian lakukan prosedur itu tidak selesai? Silakan dulu. Enggak. Jadi yang dilakukan tadi tidak selesai ya. Baik, kemudian apa kira-kira yang masih sulit untuk materi hari ini? Enrico, silakan. Pada saat tadi pemeriksaan tidak terjadi kebocoran masalah mungkin kemasan yang lain masih terjadi overheat. Pada saat pemeriksaan tidak ada masalah, tapi waktu dinyalakan terjadi overheat. Oh baik, bagus ini ada kaitannya dengan materi kita selanjutnya ya. Jadi kita nanti akan membahas tentang perbaikan sistem pendingin. Jadi pertemuan berikutnya ada pas kaitannya dengan yang ditanyakan itu. Kita dilakukan pemeriksaan tidak ada masalah, tetapi ternyata waktu dihidupkan mesinnya masih terjadi overheat. Ya, bagus. Pertanyaan yang bagus dan luar biasa, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kita menjawab itu. Nah, semua pesan moral yang Bapak sampaikan untuk menutup kegiatan kita hari ini, yang pertama kita menjaga prokes. Kita sudah selesai kegiatan, nanti pulang harap melakukan prosesnya. Kemudian sebagai rasa hukum kita, mari sama-sama kita membaca hafalah untuk menutup kegiatan kita hari ini agar yang kita lakukan menjadi berkah. Baik kawan-kawan, selanjutnya kita simpan doa. Mari kita berdoa mulai. Doa yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.